Halo, perkenalkan nama saya Ronoli Saragi, saya dari 6 MSDM Pagi C Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu struktur organisasi. Jadi struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan yang dibagi, pekerjaan yang dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Ada 4 bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi garis. Struktur ini menerapkan aliran wewenang langsung dari top manajemen kepada manajemen di bawahnya. Jadi pemimpin perusahaan memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi bawahannya, misalnya direktur terhadap kepala bagian kepegawaian, produksi, pemasaran, dan keuangan. Jadi kelebihan struktur ini adalah kesatuan pemimpinan terletak pada satu orang, dan kekurangannya adalah tanggung jawab dipikul sepenuhnya oleh pemimpin perusahaan, sehingga dapat terjebak dalam pekerjaan yang administratif, sehingga kekurangan waktu untuk memikirkan hal-hal dan rencana yang strategis. Jadi perusahaan yang menerapkan struktur ini adalah perusahaan yang berskala kecil dan menengah, seperti McDonald's Indonesia Corporation. Dan yang kedua adalah struktur organisasi lini dan staf. Struktur ini gabungan antara organisasi lini dan departemen staf, di mana tugas pemimpin dibantu oleh staf. Misalnya, membantu dalam memberikan saran, ide, atau informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin. Dan yang menjadi kelebihan dari struktur ini adalah tingginya disiplin moral pada karyawan, sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Jadi kelemahannya adalah solidaritas pada karyawan kurang, karena banyak yang tidak mengenal satu sama lain, karena fokus pada pekerjaannya masing-masing. Jadi struktur ini terdapat pada perusahaan berskala menengah dan besar. Contohnya PT Pos Indonesia yang meliputi pos, keuangan, logistik, dan e-bisnis. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi fungsional, di mana masing-masing manajer adalah spesialis atau ahli, dan masing-masing bawahan mempunyai beberapa pimpinan. Yang dimaksud di sini adalah pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen, yaitu manajemen keuangan, SDM, pemasaran, dan operasional. Dan setiap individu yang memiliki keterampilan yang sama akan ditempatkan dalam satu unit yang sama. Jadi kelebihan dari struktur ini adalah dapat menekan biaya operasional perusahaan, dan dapat juga memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Jadi, kekurangan struktur ini adalah sulitnya berdiskusi atau berkomunikasi antar unit kerja pada karyawan. Dan kekurangan yang lainnya, pelatihan manajemen umum bagi karyawan juga cukup terbatas. Jadi perusahaan yang menerapkan struktur ini adalah PT Teijin Indonesia Fiber Corporation, yaitu perusahaan penanaman modal asing. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi matriks. Jadi struktur ini juga dikenal sebagai struktur organisasi proyek, karena setiap karyawannya mengerjakan proyek-proyek organisasi yang diberikan, dan terlibat juga memiliki dua atasan, yaitu manajer lini dan manajer proyek. Jadi, struktur ini diterapkan oleh perusahaan yang berskala besar hingga perusahaan tingkat multinasional. Seolah-olah struktur ini begitu sempurna, tetapi ada kelemahannya, yaitu adanya tuntutan ganda yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, perusahaan yang menerapkan struktur ini adalah PT Garuda Indonesia, yaitu maskapai pertama dan terbesar di Indonesia yang memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Aero Wisata, PT GMF Aero Asia, PT Abacus Distribution System, PT Garuda Angkasa, dan PT Aero Sistem Indonesia. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.